Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan masuk ke materi kita yang ketiga. Ya, di materi kita yang ketiga, kita akan mendiskusikan tentang masalah hakikat dari akuntansi. Ya, jadi ketika kita bicara teori, sekali lagi kita nanti akan mencoba memahami mulai dari aspek hakikatnya juga. Materi sudah saya share di grup masing-masing kelas. Seolah sudah ada yang membaca-bacanya, di mana dalam hakikat itu kita akan mencoba mendekati pemahaman akuntansi itu lebih detail ke dalam karakteristik, karena nanti mengarah ke karakter kalau kita bicara hakikat. Nah, di dalam konteks hakikat itu nanti sedikit banyak kita akan mencoba menyandingkan pemahaman akuntansi itu dari beberapa konteks realitas, sehingga nyambung dengan materi kita yang keempat minggu depan tentang strukturnya, dan nanti akan mencoba memahami dari aspek sifat yang kemudian digunakan untuk membahas keterbatasan. Jadi tujuannya seperti itu nanti ya, ketika kita bicara hakikat itu. Nah, oleh karena itulah dalam pembahasan kita hari ini, nanti kita akan mencoba melihat di aspek-aspek yang ya mungkin belum begitu sering kita pahami lah ketika kita berakuntansi itu. Nah, kenapa kok harus sampai sejauh itu? Sekali lagi, di dalam pemahaman kita saat ini, kita membicarakan tentang teori. Aspek teori itu muncul sebagai suatu panduan, suatu lingkup yang nanti akan menjembatani antara suatu realitas dengan standarisasi yang harus dijalankan. Kita tahu semua bahwa akuntansi itu ada standarnya, ya. Namun standar itu disusun dengan asumsi secara universal. Artinya semua dianggap sama, ceteris paribus. Nah, tapi dalam realitasnya kan tidak. Kadang beda. Apapun yang menyebabkan perbedaan itu. Bisa jadi yang paling urgent menjadi penyebab perbedaan itu adanya kreativitas dalam mengembangkan transaksi. Yang di dalam standarisasi itu belum diatur, tetapi dalam kenyataannya ada kejadian itu. Tapi bagaimanapun juga karena itu terjadi, maka harus dicatat, harus dilaporkan. Nah, pada saat seperti inilah kita membutuhkan konteks teoritis. Supaya apa? Supaya bisa benar-benar memasukkan aspek yang belum diakui itu dengan benar. Sebab kalau kita hanya sekedar bisa, nanti pengakuannya yang bisa salah arah. Ya. Pengakuan yang salah arah nih itu akan berdampak di endingnya nanti yang sulit kalau harus merevisi kembali, karena udah kadung salah dari awal. Nah, oleh karena itulah fungsi teori yang sejauh itu, maka kita memahami teori itu tidak sekedar hanya menghafal istilahnya, ya tidak loh, tetapi benar-benar mencoba mentransformasikan akuntansi secara nyata, secara teknis, secara realitas itu ke dalam beberapa aspek yang mulai kita bahas satu persatu dalam konteks teori ini. Contohnya minggu lalu, ketika saya bicara tentang pengertian, ya kan? Nah, artinya kita tidak bisa hanya memaknai teori, memaknai akuntansi itu hanya dari sudut pandang, hanya dari satu perspektif. Ternyata dia melingkupi perspektif-perspektif yang lain. Oleh karena itu, jika secara finansial aspek misalkan, salah satu lingkupnya, itu nggak bisa terselesaikan, bukan berarti kemudian itu tidak ada. Tetapi harus tetap bisa dijalankan
dengan pengakuannya, dengan pengukurannya, dengan pencatatannya, dengan aspek yang berbeda. Ya, dengan aspek yang berbeda. Nah, seperti itu. Makanya di dalam laporan keuangan itu ada catatan atas laporan keuangan. Karena beberapa hal yang tidak bisa diakui secara finansial aspek dalam neraca laba rugi itu nanti masuk di dalam catatan atas laporan keuangan itu. Nah, itulah makanya kita tahu bahwa kenapa harus ada itu. Itu tadi, karena memang kita tidak bisa hanya menganggap sebagai finansial aspek. Nah, supaya nanti ketika kita harus mengakui, mengukur, dan melaporkan itu sesuai, maka akuntansinya harus kita pahami lebih jauh. Nah, kita mulai dari sisi hakikat. Ya, dari sisi hakikat inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mencoba memahamkan diri kita sendiri tentang seperti apa akuntansi itu bisa bermanfaat. Nanti kalau ini lepas, ini loss ya, untuk tampilan slide saya itu hilang, saya dikabari ya, karena saya nggak bisa detect ini masih bisa kebaca di slide kalian atau yang kelihatan hanya saya saja. Karena minggu yang lalu itu di slide saya itu masih muncul materinya, tapi kok yang kelihatan hanya saya tok, nggak ada materinya itu. Nanti tolong dikasih tahu kalau ini hilang. Oke, pertama kita kembali ke pengertian. Kalau kemarin sudah saya jelaskan pengertian dari berbagai aspek, berbagai definisi. Sekarang kita ngambil referensi. Kita ambil ICPA, American Institute of Certified Public Accounting. Di situ ada terminologi yang nanti akan kita gunakan untuk memahami tentang akuntansi. Kita lihat yang pertama. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasi, dan pengiktisaran dengan satuan baku dalam satuan uang dengan transaksi yang memiliki karakter keuangan dan menginterpretasi hasilnya. Oke, dari pengertian ini jelas sekali kita harus bisa memahami bahwa akuntansi itu merupakan satu rangkaian, tidak bisa berdiri sendiri. Mulai dari ketika kita mengklasifikasi. Seni mencatat disebut sebagai sebuah seni karena di dalamnya itu ada berbagai macam tahapan yang masing-masing tahapan itu harus kita adjustment sesuai dengan realitas. Maka disebut seni pencatatan. Ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya klasifikasi. Jadi awal kali ketika mengiktisarkan itu kan ada klasifikasi. Ya kan? Nah, iktisarnya itu klasifikasi dengan satuan yang baku. Tidak bisa diklasifikasi dengan satuan yang semaunya, gitu kan, tidak bisa. Baku itu artinya begini, kalau memang kita akan membuat laporan dalam konteks finansial aspek, maka nanti di dalamnya harus dengan satuan mata uang yang jelas. Kita satuan mata uangnya apa? Kalau misalnya di Indonesia rupiah, misalnya. Atau kalau itu ada di negara yang berbeda ya harus menggunakan mata uang di negara tersebut. Itu pakai satuan mata uang apa? Nah, itu yang kita sebut dengan nama satuan baku dalam satuan uang, ya. Di mana transaksinya itu nanti kan memiliki karakternya itu ya harus karakter keuangan dan bisa menginterpretasi hasil. Oke, hasil. Nah, hasil yang dimaksud di situ adalah hasil yang punya relevansi dengan laporan keuangan yang kita buat. Misalkan gini, kita akan melaporkan suatu transaksi yang tidak ada bukti transaksinya. Contoh penyusutan. Ya, penyusutan kan tidak ada bukti transaksinya, nggak ada notanya itu kan. Nah, tapi dia tetap harus terlaporkan. Nah, sekarang gimana cara melaporkan penyusutan? Harus dihitung dulu dengan menggunakan metode penyusutan yang digunakan. Anggaplah menggunakan metode garis lurus. Maka di situ nanti kita harus menghitung dulu aset kita
dihitung dengan garis lurus, maka ketemulah hasil biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu nanti kita harus laporkan di dalam laporan laba rugi, masuk sebagai biaya penyusutan. Sedangkan di dalam neraca nanti akan diakui sebagai akumulasi penyusutan. Nah, tetapi secara jumlah itu kan tidak sama. Karena kalau biaya penyusutan hanya 1 tahun, kalau akumulasi penyusutan kan akumulasi dari beberapa tahun. Sehingga bisa jadi nanti kalau orang yang tidak paham akan bertanya, loh kok akumulasi penyusutan tidak sama dengan biaya penyusutan jumlahnya? Nah, ini yang harus ada interpretasinya. Maka di dalam catatan laporan keuangan biasanya ada penjelasan bahwa penyusutan itu diakui dengan menggunakan metode apa, dengan perhitungan sebagai berikut, itu ada. Nah, itulah bentuk dari interpretasi. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita memahami akuntansi merupakan sebagai sebuah aktivitas jasa. Gitu. Karena aktivitas jasa berarti kan nanti akan menyediakan suatu jasa. Apa jasa yang disampaikan? Ya informasi, karena menyampaikan informasi itu kan bagian dari jasa. Nah, jasa yang apa? Ya karena informasinya itu angka, berarti jasa yang bersifat informasi kuantitatif, yang bersifat keuangan. Nah, karena memang dibuat dalam satuan mata uang yang jelas, yang mana itu tujuannya untuk apa? Untuk disampaikan kepada entitas ekonomi yang akan mengambil keputusan atau akan memilih serangkaian pilihan yang akan menjadi tindakan. Nah, inilah suatu hasil dari aktivitas jasa. Sehingga karena itu aktivitas jasa, maka hasil yang diperoleh itu benar-benar menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan. Jadi kita memulainya itu dari tujuan. Ya kan? Nah, berangkat dari tujuan-tujuan itulah, maka akhirnya secara luas, akuntansi itu didefinisikan seperti itu. Suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, yang bersifat keuangan, yang tujuannya untuk mengambil keputusan dan membuat pilihan-pilihan di antara berbagai macam tindakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, karena tindakannya banyak, keputusan yang diinginkan banyak, entitasnya itu juga beragam, maka akuntansinya akhirnya memecah menjadi berbagai jenis akuntansi. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi pemerintahan, tergantung di mana dia digunakan. Kalau ada di aspek Islami, ada akuntansi syariah. Kalau di aspek manajemen, lebih menekankan pada akuntansi manajemen, di aspek pemerintahan lebih menekankan akuntansi pemerintahan dan sebagainya. Nah, sehingga akuntansi itu tidak lagi hanya parsial yang kita ketahui hanya di keuangan, tidak bisa karena memang itu nanti harus sesuai dengan siapa yang akan menggunakan. Nah, ini adalah penjelasan yang kita bisa kutip dari APB, Accounting Principle Board. Nah, kalau secara gambar gitu ya, secara penggambaran, kalau mau melihat pemecahan akuntansi itu nanti juga bisa ke berbagai aspek. Ada akuntansi itu sendiri yang tadi pecah ke dalam berbagai macam jenis. Nah, ada lagi aspek yang kedua yaitu lawan atau kontraproduktif dari ilmu akuntansi, yaitu apa? Audit. Ya, audit itu kan kontraprestasinya, di mana audit itu nanti akan dipecah menjadi dua, yaitu secara internal dan secara eksternal. Nah, karena masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda ketika harus melihat situasinya itu. Nah, sehingga disinilah nanti akhirnya kalau kita mencoba menelusuri kembali aktivitas yang ada di akuntansi, ya itu sudah ada di buku PA itu ya. Mulai dari identifikasi, kemudian mencatat, mempersiapkan data, membuat analisis bagi pengguna, sehingga pihak-pihak yang menggunakan nanti juga ya segala macam ya. Yang jelas siklus akuntansi itulah nanti yang akan digunakan untuk dasar orientasi dalam memproses aktivitas akuntansinya. Nah,
Dari beberapa alternatif itu tadi, akhirnya nanti kita coba pecah bahwa akuntansi itu bisa kita dekati dari berbagai jenis hakikat. Ya, hakikat. Tadi di depan saya katakan bahwa hakikat itu adalah sesuatu yang akan kita gunakan untuk mengkonstruksi arah dari penggunaan akuntansi itu sendiri, yang nanti akan menentukan karakteristik dari akuntansinya. Oke, kita coba lihat satu dulu, yaitu jika kita memahami akuntansi itu sebagai sebuah ideologi. Apa ideologi? Kayak kita orang Indonesia, ideologinya adalah Pancasila. Oke, kita orang Islam, maka ideologinya adalah Syariah. Nah, kalau begitu apa ideologi? Nah, ideologi itu merupakan suatu cara kita berpikir yang nanti dipakai untuk dasar dalam mengarahkan semua tindakan. Jadi cara berpikir yang kemudian dijadikan dasar untuk mengarahkan tindakan. Kalau kita punya ideologi Pancasila, maka ideologi itu digunakan untuk memahami cara berpikir kita yang demokratis. Sedangkan kalau di sini ideologinya adalah sebagai sebuah akuntansi, maka yang akan kita gunakan adalah legitimasi aturan, baik itu secara sosial, secara ekonomi, secara politis, yang mana kemudian bisa kita gunakan untuk menjelaskan konteks yang ada di dalamnya. Misalkan gini, kalau kita bicara tentang akuntansi berdasarkan SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Secara prinsip itu kan sama dengan PSAK nomor 1, yaitu tentang pengakuan laporan keuangan. Nah, tetapi kenapa kok harus ada pemisahan menjadi etap? Nah, di sini itu terjadi akibat perbedaan ideologi di dalam aktivitas transaksi yang terjadi. Kalau kita bicara PSAK nomor 1, itu artinya aktivitas transaksinya itu berada pada konteks yang sangat lengkap, sangat detail, yang biasanya terjadi pada suatu usaha atau entitas yang besar. Nah, oke. Jadi kita melihat akuntansi itu secara utuh, secara menyeluruh, karena semua aktivitas transaksinya ada. Kita bisa membuat laporan keuangan itu mulai dari laporan neraca, laba rugi, semuanya ada semua. Nggak bisa kita memilih, ya, karena memang aktivitasnya menuntut untuk memunculkan laporan seperti itu. Tetapi coba kalau di usaha kecil, UMKM misalnya, UMKM itu ya namanya juga usaha kecil, berarti kan tidak semua aktivitas itu ada di dalamnya. Akibatnya apa? Akibatnya ya transaksi yang terjadi itu ya nggak sama antara satu UMKM dengan UMKM yang lain. Padahal kalau kita bicara standarisasi akuntansi itu kan harus sama. Nah sekarang bagaimana aktivitas yang tidak sama padahal standar yang digunakan untuk membuat laporan itu sama? Nah berarti kan kita harus memahami bahwa harus kita buat perbedaan atau aspek pembeda antara usaha atau entitas yang lengkap transaksinya dan entitas yang tidak lengkap. Maka disinilah muncul SPSAK baru, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik. Dikatakan tanpa akuntabilitas publik karena memang tidak perlu dilaporkan secara luas, secara publik. Tidak sama dengan yang ada di perusahaan TBK, perusahaan terbuka dan publik, yang memang harus melaporkan secara publik. Sehingga yang melaporkan secara publik tidak boleh memakai etap, tetapi kalau itu hanya dilaporkan pada pihak-pihak tertentu saja, itu boleh menggunakan etap. Nah, keputusan untuk membuat etap atau tidak membuat etap, melakukan dengan etap atau tidak etap, itu berdasarkan dari aspek ideologinya. Jadi tidak hanya sekedar atas kebutuhan, tapi kebutuhan yang bisa dijelaskan berdasarkan dari paradigma ideologisnya. Kenapa? Aturan sosialnya, tingkat ekonominya, atau mungkin ya aspek politis yang terjadi. Politis itu adalah kepentingan. Ya. Kepentingannya untuk apa? Karena memang kepentingannya tidak untuk akuntabilitas publik ya, tidak perlu lagi menggunakan PSAK nomor 1. Nah, seperti itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akuntansi sebagai sebuah bahasa. Kok bahasa? Ya, bahasa itu kan alat komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain pada suatu permasalahan atau pada suatu objek yang dikomunikasikan. Anggaplah objeknya adalah informasi transaksi. Nah, kan tidak bisa kita itu menceritakan satu persatu sebagaimana yang dicatat di dalam jurnal. Oh, ini ada transaksi pengurangan kas. Oh, ini transaksi penambahan piutang. Oh, ini ada transaksi modal ditahan. Kan tidak bisa kita jelaskan satu-satu. Kenapa? Karena masing-masing pihak tidak sama dan waktunya juga tidak bersamaan dalam menghasilkan informasi itu. Nah, oleh karena itu, maka kita harus membuat bahasa yang sama. Bahasa persatuan. Nah, kalau di Sumpah Pemuda begitu. Nah, bahasa inilah yang harus terstandar. Karena harus sama. Yang kita sebut dengan nama bahasa bisnis. Nah, dengan terstandarisasi itu diharapkan siapapun bisa menggunakan walaupun transaksinya tidak sama. Karena kan kita bisa melakukan pengakuan dan pengukuran dengan konteks yang berbeda-beda. Nah, itulah yang kemudian kita sebut dengan nama menjaga fleksibilitas dan beradaptasi dengan lingkungan. Ya, karena kalau nanti terjadi perubahan yang harus kita adaptasi, maka perubahan itu secara fleksibel tetap bisa kita akui, bisa tetap kita laporkan. Misalkan gini, tahun lalu kita mendapatkan pendapatan sebesar 100. Kemudian tahun ini pendapatan kita sebesar 90. Tetapi laba tahun kemarin dan tahun sekarang sama-sama 20 ke publik. Nah, penjelasannya ya dibaca dari itu tadi, laba. Dimulai dari membaca laba. Labanya sama. Loh, labanya sama kok? Iya. Pendapatannya bagaimana? Pendapatannya itu beda. Loh, kenapa kok pendapatan beda kok laba bisa sama? Oh, ternyata biayanya bisa lebih efisien. Nah, begitu. Itulah sebagai sebuah informasi akhirnya. Usaha itu bisa melakukan efisiensi atas biaya. Sehingga walaupun pendapatannya turun, labanya masih bisa sama. Nah, itu kita anggap sebagai sebuah simbol atau bahasa. Perubahan lingkungan yang terjadi itu pasti akan terjadi lagi. Bisa jadi nanti suatu saat gantian, pendapatannya itu yang bertambah. Harusnya dengan pendapatan yang bertambah itu, labanya juga bertambah. Tapi belum tentu. Karena bisa jadi untuk menghasilkan penambahan pendapatan itu kita harus mengeluarkan berbagai macam biaya. Sehingga labanya tetap sama lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah suatu konteks atau contoh bahwa akuntansi menjadi sebagai sebuah bahasa. Nah, kemudian hakikat berikutnya yaitu ketika melihat akuntansi sebagai sebuah realitas ekonomi masa kini. Kenapa kok masa kini? Bukankah akuntansi itu historical cost? Nah, ini yang harus kita hubungkan. Historical cost itu kan kejadiannya. Ya, tetapi kejadian historical cost itu harus kita laporkan di masa sekarang, present. Nah, laporan di masa sekarang seringkali kita terjemahkan sebagai sebuah informasi yang baru kita ketahui. Sehingga itu dianggap menjadi sebuah realitas. Walaupun kejadiannya itu masa lalu, tetapi karena penyampaiannya itu sekarang, maka itu masuk sebagai realitas ekonomi masa kini. Nah, laporan keuangan apapun, bisa neraca, bisa laba rugi, ya tetap aja kan dasarnya adalah biaya historis. Cuman biaya historis itu kan datanya. Namun orientasi membuat laporan dengan data historis tadi kan supaya saat ini bisa ambil keputusan. Terus mau apa sekarang kalau datanya seperti itu? Nah, itulah yang kemudian menjadi sebuah kenyataan karena kita bicara realitas. Nah, sehingga data yang kemarin kita ambil itu harus mampu mencerminkan kondisi yang
terjadi di kita, yang mana kondisi yang terjadi di kita itu dipakai untuk mengambil sikap karena itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, itu yang kita sebut dengan realitas masa kini. Kemudian yang berikutnya, kita juga sudah sering mengenal bahwa akuntansi itu bisa menjadi sebuah sistem informasi. Ya, namanya sistem informasi akuntansi. Apa itu? Ketika kita membuat informasi akuntansi, itu kan pasti kita melewati sebuah proses. Ada rangkaian proses. Proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Karena akuntan tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Karena nggak ada supporting data, ya nggak akan jadi laporannya. Nah, berarti kan harus ada koordinasi dari pihak-pihak yang memang ada relevansinya dengan data-data keuangan. Kan? Nah, kemudian ketika secara internal itu sudah ada komunikasi, maka akan muncul sebagai sebuah informasi. Nah, komunikasi secara internal itu kan ada tahapan tadi. Yang pertama apa, kemudian kemana, ketiga melakukan apa. Itu kan ada tahapan. Nah, tahapan itulah yang kita anggap sebagai sebuah tata aturan proses perjalanan transaksi yang kita sebut dengan nama sistem informasi. Ya, karena yang ditransaksikan adalah uang dalam kaitannya dengan laporan keuangan, maka akhirnya menjadi sistem informasi akuntansi yang kemudian bermuara pada usernya atau pemakai eksternalnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena akuntansi merupakan sistem pengukuran yang formal dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, nanti ada kemungkinan ketika organisasi itu merancang sebuah pola yang bisa menjelaskan semua kejadian secara transparan misalkan, maka itu harus selalu konsisten. Nggak bisa sekarang prosesnya begitu terus kemudian besok berubah, nggak bisa. Nah, supaya itu terjadi sebuah konsistensi, maka akan dibangun menjadi sebuah tata aturan atau sistem tadi. Ketika menjadi sebuah sistem, maka siapapun yang ada di dalamnya itu kan akan lewat di proses itu. Nah, akhirnya berjalanlah sistem informasi akuntansi. Kemudian kita bisa lihat hakikat berikutnya adalah akuntansi sebagai sebuah komoditas. Ya, komoditas. Apa itu komoditas? Ya, komoditas itu kan suatu barang yang bisa ditransaksikan, ya. Ya, jelas bisa, walaupun barang yang dimaksud dalam akuntansi itu abstrak, gitu ya. Kalau kita lihat secara fisik, ya barang yang dimaksud hanya laporan keuangan. Tetapi itu kan hanya simbol. Yang penting kan informasinya. Informasi kan tidak kelihatan, hanya bisa dipahami dengan dibaca. Nah, maka itu menjadi sebuah komoditas. Nah, karena itu menjadi sebuah komoditas, maka biasanya komoditas itu kan ada aspek transaksionalnya. Jadi, bagaimana kita mentransaksikan komoditas? Artinya, ada request dari satu pihak ke pihak yang lain dalam menyepakati munculnya komoditas itu. Nah, ada permintaan, kemudian ada penyampaian. Nah, permintaan itu harusnya dijalankan karena itu merupakan bagian dari request yang harus dipastikan keberadaannya. Sehingga ada pihak yang nanti akan bertugas untuk menjalankan aspek itu. Nah, ketika itu kemudian menjadi sebuah proses, maka akan mengarahkan objek tersebut menjadi sebuah regulasi. Di mana regulasi itu nanti bisa digunakan untuk memberikan dampak pada kebijakan, ya, baik kebijakan publik maupun kebijakan yang ya harus dilakukan parsial dalam lingkungan-lingkungan bisnis kecil yang tertentu begitu. Nah, oleh karena itu, lama-kelamaan kan itu dibutuhkan, itu dicari. Nah, kenapa? Karena sudah dianggap menjadi sebuah komoditas, suatu aspek yang bisa kita gunakan secara bersama-sama dan bisa dipakai untuk bertransaksi. Nah, itu ideologi yang berikutnya.
Kemudian yang lebih jauh lagi, kita bisa menganggap akuntansi itu sebagai sebuah mitos. Nah, karena apa? Seringkali akuntansi itu menciptakan mitos. Mitos apa? Ya, mitos dalam memahami sebuah fenomena. Coba, bagaimana kita menjelaskan perusahaan itu berhasil atau tidak kinerja keuangannya? Kalau kita hanya melihat data transaksi. Wah, yang pendapatannya banyak kok. Paling indikatornya kan begitu. Wah, pendapatannya banyak, yang beli banyak. Wah, itu terjadi pergantian pimpinan. Yang mimpin itu orang yang dulu pernah sukses di tempat lain. Nah, tetapi apakah konteks-konteks seperti itu selalu bisa dipastikan bahwa kinerjanya itu pasti berhasil? Nah, ini belum tentu kan? Berarti kan harus menambah konteks yang lain. Iya, harus lihat ini, lihat itu. Dan segala macam yang akhirnya banyak sekali yang harus dilihat. Nah, ketika yang dilihat semakin banyak, bukan kok kesimpulan yang pelik, tapi justru kebingungan. Terus, ya apa hubungannya karo iki? Kadang nggak berhubungan. Nah, di situ. Oleh karena itu, sulit kemudian kalau dipakai untuk menjelaskan suatu kejadian. Nah, oleh karena itulah maka dengan bentuk laporan keuangan yang seperti itu, kita bisa memahami bahwa neraca adalah suatu kejadian yang menunjukkan tentang kepemilikan aset dan sumber dari kepemilikan aset itu. Udah, sehingga kalau kita pengen melihat asetnya suatu usaha bisnis berapa, ya selesai. Lihat aja di neraca, selesai. Iya kan? Nggak perlu lagi mengidentifikasi satu persatu seperti tadi. Oleh karena itu kita menganggap bahwa akuntansi itu adalah cara mudah memahami sebuah fenomena yang kompleks. Nah, ingin melihat untung pura lek kerja mau. Lihat aja dia laba atau tidak. Oh laba berarti untung. Nah, terlepas bagaimana menyusun laba ruginya. Itu adalah sebuah fenomena. Nah, kalau itu tidak dibaca dari laporan keuangan, maka yang muncul adalah data-data kompleks yang menjadi bahan untuk membuat laporan keuangan. Ya belum tentu bisa dipahami karena terlalu luas. Nah, oleh karena itu, dengan suatu fenomena laporan keuangan itu saja, maka orang bisa menjabarkan, oh kondisi yang terjadi seperti apa. Belum kalau nanti bisa dianalisis, misalkan ya. Analisis rasio, misalkan likuiditasnya seperti apa. Solvabilitasnya seperti apa. Nah, itu akan terlihat langsung. Karena kita bisa menjelaskan, oh solvabilitas itu adalah ini. Perputaran atau turnover misalkan. Turnovernya persediaan. Itu seperti ini. Nah, itu hanya bisa dijelaskan kalau kita sudah menggunakan sebuah alat. Nah, ketika alat itu biasa dipakai, akhirnya menjadi sebuah mitos bahwa cara paling mudah untuk menjelaskan itu ya dengan akuntansi. Nah, oleh karena itu, maka orang akan berpikir bahwa dengan adanya mitos seperti ini, maka suatu keputusan yang akan diambil itu jelas-jelas berdasar. Walaupun data yang ada itu sangat banyak dan sistematis. Nah, ini ketika kita memahami akuntansi menjadi mitos. Kalian pun seringkali mungkin menganggap, walaupun tidak sadari ya, ya tiga laporan keuangan aja loh, ben penak, kon jelas no laba ora. Nah, dengan sendirinya itu berarti sudah menganggap bahwa akuntansi itu lebih mudah daripada hanya berbicara angka-angka di dalam data. Nah, oleh karena itu sudah menganggap itu sebagai sebuah mitos. Yang berikutnya, akuntansi menjadi sebuah alasan logis. Karena bisa melekatkan makna terhadap peristiwa dan menyediakan justifikasi untuk keputusan di masa yang akan datang. Ya, misalkan tadi, kembali ke depresiasi. Kalau pada tahun ini, nilai depresiasi itu sudah mendekati dari nilai harga perolehan. Apa artinya? Nah, ini loh yang saya sebut melekatkan makna. Artinya adalah aset tersebut sebentar lagi sudah tidak bisa dilaporkan.
sudah dianggap nilai bukunya itu 0, ya nilai ekonomisnya udah habis karena tinggal sebentar dan belum bisa terlaporkan. Nah, oleh karena itulah maka untuk segala peristiwa yang akan terjadi itu nanti akan lebih mudah alasan yang akan diambil jika sudah diformulasikan dengan menggunakan laporan. Ya, satu-satunya laporan keuangan. Kemudian untuk menjelaskan usaha 1 tahun ini berhasil atau tidak, kita bisa menunjukkan laba rugi. Karena di situ nanti akan kelihatan laba. Apa artinya laba itu? Nah, itu kan suatu alasan yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena itu menjadi sebuah alasan yang logis. Kemudian hakikat berikutnya apabila menjadi sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu asumsi. Kalau kemarin pernah saya sampaikan bahwa laporan keuangan itu nanti bisa dipakai untuk dasar mengambil keputusan, yang mana keputusannya itu mungkin sementara masih hanya akan dibuat dalam bentuk rencana anggaran. Maka data yang tersaji di dalam laporan keuangan itu adalah sebuah asumsi yang paling valid. Ya, asumsi yang paling valid. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena itu sudah standar dalam laporan transaksinya. Sudah terlaporkan sesuai dengan realitas, dengan format yang baku. Nah, sehingga lama-kelamaan orang itu cenderung akan mencari akuntansi itu sebagai sebuah standarisasi data awal dalam membangun asumsi. Oh, kemarin asumsinya laba. Kalau kemarin asumsinya laba, berarti apa yang harus kita lakukan dalam menambah anggaran biaya misalnya. Gitu. Nah, disinilah kita anggap akuntansi itu menjadi sebuah perumpamaan atau asumsi. Sehingga konsekuensinya bahwa yang akan diciptakan dari interpretasinya itu menjadi sebuah sajian peristiwa. Yang sajian peristiwa itu menyajikan suatu lingkungan yang dianggap stabil. Ya kan? Karena dengan asumsi 1 tahun itu tadi sudah menghasilkan laba. Berarti kan transaksional selama 1 tahun itu diasumsikan stabil. Nah, oleh karena itu nanti ketika mengambil dasar untuk asumsi alokasi, berarti kan dengan nilai stabil sebesar itu kita bisa menentukan berapa jumlah alokasi yang akan kita rencanakan, kita anggarkan. Nah, itu kalau sebagai sebuah perumpamaan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika memahami akuntansi itu menjadi sebuah percobaan yang dipandang melihat akuntansi itu bisa diganti-ganti ya, bisa dibongkar-bongkar. Nah, untuk bisa dibongkar itu artinya akuntansi itu kan menjadi cukup fleksibel untuk mengakomodir situasi yang terjadi. Kita masih ingat di situ ada jurnal adjustment, jurnal penyesuaian. Ya. Nah, ketika melakukan penyesuaian itu artinya kan ada transaksional yang belum terlaporkan pada tanggal di mana kita itu membuat jurnal atau membuat laporannya. Nah, orang akhirnya kan menganggap gampang, itu nanti bisa di adjustment, nah gitu kan. Nah, berarti ketika kita mengakui suatu transaksi pada periode awal, itu kan tidak perlu menunggu sampai semua transaksi itu selesai. Ya kan? Kenapa? Ya toh nanti bisa di-adjustment lagi. Nah, inilah yang kita akui bahwa menjadi sebuah percobaan. Percobaan itu bukan artinya itu kok dicoba-coba. Ya lek bener ya, terusnya lek salah ya kok disetep enggak ya. Artinya percobaan itu karena kita menganggap ada fleksibilitas di dalamnya, yang mana kalau ada kesalahan atau ada kekurangan itu masih tetap bisa diperbaiki kapanpun. Nah, ini yang terjadi sehingga orang tidak perlu takut lagi ketika harus mengakui transaksi. Nah, kemudian akuntansi nanti memungkinkan untuk menginvestigasi respon yang diberikan terhadap berbagai opsi akuntansi dilihat dari kegunaannya terhadap
unsur penyusunan, dan untuk memastikan dampak dari respon yang belum dipelajari. Nah, artinya apa? Ya nggak usah menunggu semuanya itu selesai. Dampak itu kan terjadi ketika sesuatu itu sudah tersampaikan. Nah, gimana kalau yang tersampaikan itu masih bisa diperbaiki, maka dampak itu juga bisa diperbaiki, kan gitu. Misalkan dampaknya sekarang itu terjadi kegaduhan karena kita melaporkan labanya itu turun, misalkan. Nah, tapi kita masih bisa kok mengatakan turunnya laba itu kan temporary, gitu ya. Karena memang harus kita laporkan per tanggal kejadian transaksinya. Padahal di periode yang berikutnya ternyata kenaikannya cukup signifikan. Sehingga kita bisa mengatakan secara akumulatif laba itu sebenarnya masih naik. Nah, itu konteks fleksibilitas dari akuntansi yang ada. Oleh karena itulah, maka kita tahu dan kita sadari bahwa akuntansi itu digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi suatu tindakan, baik secara internal maupun secara internal. Mempengaruhi. Kata kuncinya di sini, mempengaruhi. Jadi informasi yang tersaji di situ itu benar-benar bisa mengajak pihak internal maupun eksternal untuk memahami satu hal dalam pengelolaan keuangan. Nah, namun kalau kita bisa menafsirkan dari konteks negatif atau ketika disalahartikan, ya akuntansi itu juga menjadi sebuah cara atau menjadi sebuah sasaran yang ideal bagi pihak yang mau mencoba memanipulasi arti dari pesan yang dibuat oleh usernya atau yang dilakukan oleh accountingnya itu. Nah, manipulasi di sini kata kuncinya, manipulasi arti. Manipulasi arti itu juga sesuatu yang sudah masuk di dalam pengertian akuntansi. Karena akuntansi tadi kan bisa dimaknai secara politis, kan? Politis itu artinya akan mencoba memberikan atau memasukkan kepentingan sendiri di dalam proses atau siklus akuntansi itu. Nah, misalkan kita tidak ingin laba itu fluktuatif, naik turunnya, maka kita bisa menggunakan metode income smoothing, misalkan. Ya, dengan income smoothing nanti akan terjadi manipulasi arti dari pesan itu. Kenapa? Karena kita menganggap pendapatan itu merata. Tidak ada pendapatan yang naik drastis, tidak ada pendapatan yang turun drastis. Nah, dengan meratakan pendapatan itu aja, kita sudah melakukan manipulasi arti dari pesan, manipulasi arti dari data yang realitasnya itu fluktuatif, kemudian kita ratakan. Nah, secara akumulatif itu tidak akan berubah, namun secara parsial per periode itu kan akhirnya seolah-olah terjadi persamaan nilai, ya, gitu. Persamaan nilai, sehingga orang cenderung menganggap itu aman, gitu ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, inilah kondisi yang ada pada suatu aspek akuntansi ketika kita melihatnya secara umum, ya, dari berbagai macam hakikat itu. Nah, sehingga nanti teori akuntansi yang didekati dari berbagai hakikat itu nanti akan kita rumuskan dalam berbagai jenis pendekatan. Pendekatan itu maksudnya untuk mencoba melihat bahwa akuntansi itu nanti akan berguna, akan punya hasil apabila kita melakukan aktivitas yang harus kita lakukan dengan beberapa jenis pendekatan ini. Misalkan aktivitas ekonomi, ya sudah kita pakai pendekatan ekonomi. Aktivitas sosial, ya kita gunakan pendekatan sosiologi. Aktivitas pajak, kita gunakan pendekatan pajak dan yang lain sebagainya. Nah, di beberapa pendekatan ini kita akan coba lihat makna yang terkandung di dalam teorinya. Kita mulai dari pendekatan non-teoritis. Ada dua nanti.
Yang pertama adalah pragmatic approach dan yang kedua adalah authoritarian approach. Itu adalah jenis pendekatan non-teoritik. Kalau yang pragmatik itu ditandai dengan konteks real yang terjadi dalam dalam dunia aslinya, di mana apa yang akan kita susun itu harus sama persis dengan apa yang terjadi pada konteks nyatanya. Misal, secara realitas kita untung, tetapi dalam realitas di periode berikutnya kita rugi. Kemudian untung lagi, rugi lagi. Berarti kan kesimpulannya di situ ada fluktuasi dari pendapatan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya itu tidak terlalu fluktuatif? Maka di situ kita menggunakan pragmatic approach. Kita lihat pendekatan secara pragmatis. Karena apa? Karena kita akan mencoba menjembatani kondisi yang real. Nah, nyatanya gimana? Seperti itu. Kalau begitu diratakan aja, maka muncul income smoothing tadi. Nah, ini biasanya memang terjadi akibat menggunakan pendekatan pragmatis, itu disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian pendekatan non-teoritis yang kedua adalah authoritarian approach, yaitu pendekatan kekuasaan. Kekuasaan berarti sifatnya top down ya, dari atas ke bawah. Jadi harus mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pimpinan atas. Jadi pimpinan yang atas itu akan menjalankan metode seperti apa. Misalkan tadi ketika kita bicara income smoothing ya. Kalau income smoothing-nya pragmatis berarti kan nunggu kejadiannya dulu. Baru kalau kejadian seperti itu maka metodenya dijalankan. Tetapi kalau pendekatan authoritarian nggak harus nunggu kejadian. Ketika gejala-gejala untuk menuju ke fluktuatif tadi terjadi, maka secara authoritarian berhak untuk langsung memberikan instruksi untuk menjalankan metode income smoothing. Maka disitulah namanya dengan authoritarian approach, yaitu pendekatan kekuasaan. Kemudian selain pendekatan non-teoritis ini tadi, kita juga akan lakukan dengan pendekatan deduktif. Deduktif itu kata kuncinya adalah dimulai dari hal yang umum untuk menghasilkan sesuatu yang spesifik, yang khusus. Ya. Nah, berarti kita mulai dulu dengan berbagai macam asumsi secara umum. Apa yang terjadi? Kita kumpulkan data. Data yang tersaji, baik itu secara realitas atau secara asumsi, itu harus kita kumpulkan semua. Kemudian, berdasarkan data-data itu, kemudian kita tarik kesimpulan. Kesimpulan secara logis untuk mencoba mengaplikasikan pendekatan apa yang paling sesuai dari berbagai macam data yang ada tadi. Ya misalkan kembali lagi ke penyusutan gitu ya. Nyatanya aksifa tetap kita itu digunakan paling sering itu ketika masih baru, misalkan begitu. Tapi kalau yang sudah lama itu biasanya jarang dipakai. Pertama ya memang sudah tidak menghasilkan, yang kedua memang sudah sering bermasalah, yang ketiga ya biayanya besar malahan. Nah, akhirnya yang baru sering lebih dipakai daripada yang lama. Nah, kalau begitu kan berarti penyusutannya tidak boleh kemudian kita samaratakan kayak metode garis lurus kan. Nah, berarti kita tidak boleh mengambil keputusan, garis lurus, kenapa garis lurus? Ya kemarin begitu, ya sekarang ya begitu. Nggak bisa. Berarti kita harus coba dekati dulu, ya enggak lah. Ini ternyata dipakai pada saat masih baru itu full time misalkan. Sedangkan ketika sudah usia mendekati penyusutan habis itu nggak terlalu banyak dipakai. Nah, berarti kan ketika masih baru itu biaya penyusutan harusnya tinggi. Sedangkan semakin aktifannya tadi umurnya bertambah, maka semakin sedikit pemakaiannya. Berarti biaya depresiasinya juga semakin kecil. Nah, depresiasi yang menurun, maka kita bisa menggunakan metode misalkan saldo menurun. Nah, seperti itu contoh dari pendekatan deduktif. Kemudian yang berikutnya langkah-langkah yang bisa dipakai yaitu tadi ya.
Misalkan kita tentukan dulu tujuannya untuk apa. Kemudian kita memilih postulat. Nanti postulat, prinsip, dan teknik saya jelaskan belakangan ya. Postulat itu merupakan asumsi dasar. Tujuan itu kan menentukan arah kemana laporan itu akan disajikan. Sedangkan postulat itu asumsi dasar yang dipakai untuk menyajikan laporan. Nah, postulat itu nanti akan menghasilkan sebuah prinsip. Nah, prinsipnya apa? Nah, prinsipnya misalkan, prinsipnya adalah metode penyusutan yang sesuai dengan penggunaannya. Nah, akhirnya kita pilihlah teknik. Nah, tekniknya apa kalau begitu, kalau sesuai penggunaannya? Maka muncul metode saldo menurun, misalkan begitu. Nah, itu adalah sebuah contoh proses dari deduktif. Kemudian yang keberapa tadi? Ketiga ya. Ketiga itu adalah pendekatan induktif, kebalikan. Kalau deduktif tadi adalah dimulai dari kita mengumpulkan informasi yang umum, kemudian kita narik kesimpulan, induktif dibalik. Ya. Jadi kita coba lakukan observasi pada aspek yang khusus saja dulu. Ya. Kemudian dari aspek yang khusus itu kita generalize menjadi suatu aspek yang umum. Supaya apa? Supaya bisa usefulness bagi banyak pihak, tidak hanya spesifik pada satu pihak tertentu saja. Nah, observasi yang umum, yang khusus itu biasanya dengan menyelidiki suatu konteks tertentu. Ya, misalkan gini, untuk perusahaan dagang itu sebenarnya lebih cocok kalau kita menggunakan metode pencatatan persediaan apa. Nah, misalkan begitu. Maka kita akan coba observasi beberapa perusahaan dagang yang ada. Kita observasi dulu. Oh, si A pakai metode FIFO. Kemudian si B pakai metode LIFO. Nah, kemudian average. Nah, berarti kan masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita coba cek apa efeknya kalau pakai LIFO, apa efeknya pakai FIFO, mana yang paling memberikan dampak positif. Nah, akhirnya muncullah FIFO menghasilkan dampak positif, maka kita bisa menggeneralisir kepada seluruh perusahaan dagang yang ada bahwa perusahaan dagang itu lebih cocok jika metode pencatatan persediaannya adalah menggunakan LIFO, misalkan begitu. Nah, itu adalah makna atau proses dalam sebuah pendekatan induktif. Nah, prosesnya ya seperti tadi sama. Jadi kita catat dulu observasi yang terjadi, kemudian kita coba analisis beberapa aspek terkait dengan persamaan dan perbedaan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian kita generalisir dan kita uji generalisirnya itu untuk bisa kita publish secara umum. Nah, ini adalah sebuah konteks dalam pendekatan induktif. Kemudian pendekatan yang berikutnya adalah tentang pendekatan etis. Etis atau etika. Etis itu ada 4 aspek. Ya, ada 4 aspek, yaitu pertama masalah kewajaran, fairness, ya. Dikatakan etis itu ketika sudah wajar. Kemudian aspek yang kedua adalah justice, ya. Dikatakan etis itu jika adil. Kemudian yang ketiga adalah equity. Dikatakan justice itu jika memang sudah mencukupi aspek ekuitasnya, modalnya. Dan yang keempat adalah truth. Ya. Dikatakan etis itu kalau sesuai dengan kenyataan. Nah, 4 hal inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai aspek dalam melakukan pendekatan etis. Nah, etis itu adalah pendekatan yang di luar dari konteks teknis, gitu ya. Di luar dari konteks teknis. Kalau beberapa pendekatan sebelumnya tadi lebih mengarah ke konteks teknis. Jadi secara rasional itu bisa kita jabarkan. Tapi ketika kita sudah bicara etis, itu sudah mengarah ke sikap. Sikap itu tidak bisa kita jabarkan sebagaimana di dalam teknis.
Karena sikap itu lebih mengarah kepada realitas. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah bicara realitas, berarti ada indikator 4 hal terhadap indikator etis tadi yang harus kita pastikan bahwa itu memang ada, gitu ya. Sudah wajar atau belum, sudah adil atau belum, sudah mencatat dalam sebuah nilai ekuitas atau belum, sesuai dengan kenyataan atau tidak. Nah, ketika keempat-empatnya itu memang sudah terjadi, maka secara etis kita bisa mendekati itu atau menyampaikan itu. Nah, oleh karena itulah maka rata-rata pendekatan etis itu lebih dipakai untuk mencoba menggeneralisir atas sebuah informasi laporan akuntansi dengan lebih akurat, ya, lebih akurat karena kadang orang memahami dengan cara yang berbeda sehingga nilai akurasinya itu berkurang. Nah, kemudian cara mengembalikan ke dalam tingkat akurasi yang sesungguhnya itu bisa dilakukan dengan pendekatan etis. Karena apa? Karena ini ada dasar yang jelas sebagai sebuah indikator dan ya tidak ada aspek-aspek lain yang mungkin sifatnya hanya untuk kepentingan dan keberpihakan pada satu bagian tertentu saja. Tidak ada seperti itu. Karena kalau dalam suatu nilai etis tidak bisa memihak. Nah, ini adalah pendekatan etis. Kemudian pendekatan yang berikutnya terkait dengan teori akuntansi adalah pendekatan sosiologi. Kita bicara sosiologi itu luas banget, ya, karena itu adalah aspek sosial. Akuntansi merupakan ilmu dari sosial, sehingga pendekatan sosiologi menekankan pengaruh sosial dari teknik akuntansi itu. Ingat, tadi kita menghasilkan sebuah informasi, gitu. Informasi itu nanti akan dibaca banyak orang, akan didengar, dilihat banyak orang. Nah, ketika sudah banyak orang itu, kita sudah menganggap itu adalah suatu nilai sosial, ya, sosiologi. Nah, ketika misalkan masing-masing pihak dalam aspek sosiologi itu berbeda cara berpikir, berarti kan memang harus kita dekati dengan pendekatan etis tadi. Ya, supaya apa? Walaupun beda cara berpikir, setidaknya masih dianggap wajar. Ya kan? Nah, oleh karena itu nanti ketika kita sudah mendekat pada aspek sosiologi dari pendekatan etisnya, maka ada aspek yang harus kita evaluasi. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan informasi yang jelas pada satu kelompok tertentu di dalam aspek sosiologi tadi yang memberikan nilai atau arti. Jadi informasi itu lebih mengarah kepada satu aspek atau kelompok atau komunitas tertentu yang di situ sangat memberi arti. Nah, secara etis kan tidak bisa memihak. Bagaimana sekarang bisa masuk pada satu kelompok tertentu? Karena begini, ketika kita tidak bisa memihak, itu artinya memang kita harus menjelaskan satu rangkaian yang ya nanti harus bisa diterima oleh lingkungan secara umum. Jadi karena nggak memihak tadi ya, secara umum maka harus bisa diterima. Maka keberterimaan rangkaian itu tadi kan nggak mungkin bisa didapat semuanya, tidak mungkin. Pasti hanya pihak tertentu atau sekelompok tertentu aja yang dominan untuk berpihak di dalamnya. Makanya nanti di situ kita berasumsi bahwa pendekatan etis bukan berarti kemudian hanya akan mengarahkan pada satu kelompok, tidak. Tetapi sudah mencoba menjelaskan secara logis, menjelaskan secara umum, dan ternyata hanya diterima oleh kelompok tertentu saja. Maka itu adalah sebuah konteks yang mana melekat pada sebuah pendekatan sosiologi. Sehingga di situ nanti yang tidak boleh ditinggal adalah konteks nilai bakunya. Di mana nilai baku itu adalah suatu dasar atau prinsip utama yang dipakai sebagai teknik awal atau teknik
yang bisa dipakai untuk menjelaskan akuntansi itu pada satu kelompok atau satu rangkaian masyarakat. Nah, kemudian dari pendekatan ini akan muncul akuntansi sebagai sosioekonomi yang kemudian menekankan pada entitas bisnis untuk menghitung dampak dari pengaruh kegiatan produksi misalnya ya dalam lingkungan sosial itu melalui bagaimana cara mengukurnya, menginternalisasi ke dalam itu supaya kepentingannya itu bisa didapat, dan ada pengungkapan yang nyata ya di dalam laporan keuangan. Nah, itu adalah sebuah akuntansi sosioekonomi. Artinya kalau sudah seperti itu, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, maka itu bisa dilaporkan di dalam laporan keuangan dan bisa diterima oleh pihak yang menggunakan. Nah, pihak pendekatan sosiologi itu kemudian akan secara tidak langsung menyebabkan munculnya pendekatan ekonomi. Ya, karena secara sosial sudah bisa diperoleh, sudah bisa diterima, maka kemudian coba digabungkan dari satu realitas sosial A, realitas sosial B, kemudian dicoba kompilasi gitu ya. Akhirnya akan menghasilkan suatu metode baru atau model baru. Nah, model baru itu tentunya nggak bisa muncul begitu saja. Ketika kita men-treat dengan mengkompilasi tadi, kita harus berorientasi pada konteks ekonomi yang makro pada wilayah itu. Secara makro, konteks ekonominya itu seperti apa? Katakanlah secara makro sih sebenarnya sudah kembali ke kondisi normal misalnya ya. Katakanlah akibat pandemi. Ya secara mikronya mungkin ada 1-2 yang masih terdampak, tetapi secara makro sudah kembali secara normal. Nah, oleh karena itu dalam sosioekonominya kita harus mengarahkan pendekatannya itu ke dalam pendekatan yang bisa dilakukan untuk banyak pihak. Nggak hanya menyelamatkan satu sisi saja atau satu bagian saja, tidak. Tetapi ya harus banyak pihak. Kalau masih dalam konteks terdampak, mungkin yang terdampak aja yang diselamatkan. Tapi kalau sudah konteks yang umum, sudah normal istilahnya, maka ya harus kembalikan ke konteks pendekatan yang merata. Artinya semuanya harus mampu untuk memperoleh hasil. Nah, sehingga yang terjadi apa? Karena pendekatan ekonomi itu orientasinya menghasilkan suatu kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum, sehingga sama-sama semua bisa menghasilkan. Nah, oleh karena itu ada beberapa konsekuensi di dalam laporan keuangan atas pendekatan ekonomi itu. Yang pertama adalah tentang distribusi kesejahteraan. Ya harus merata, karena kita bicara secara sosioekonomi yang luas. Sehingga tidak hanya difokuskan pada satu aspek saja semuanya. Kemudian tingkat risiko agregat dalam alokasi risiko antar individu itu yang besar itu nanti ya. Risiko agregat itu adalah risiko yang berpotensi terjadi ketika semua disamaratakan. Nah, ya kan ada yang mampu, ada yang enggak toh. Jadi yang mampu insya Allah risikonya kecil. Tapi yang enggak ya risikonya besar. Ya sudah, itu akan terjadi. Tapi tetap harus dijalankan supaya sama-sama nanti bisa berinteraksi dan beradaptasi. Kemudian yang ketiga, konsumsi dan produksi. Ya otomatis agregat juga. Ya. Karena memang risikonya agregat. Jadi konsumsi dan produksinya juga harus naik gitu ya. Nah, supaya naik gimana? Ya setidaknya harus diperhatikan siapa pihak-pihak yang memang sangat rentan terhadap risiko agregat. Sehingga produksi agregatnya benar-benar mengarah kepada pihak yang berisiko tadi. Ya, sehingga tidak salah arah. Kemudian yang keempat, alokasi sumber daya antar perusahaan. Sumber daya yang dimaksud itu adalah hasil ya. Jadi perusahaan satu dan perusahaan yang lain itu kan sebenarnya secara penjualan kompetitor, berkompetisi. Tapi kalau sudah bicara dalam arti ekonomi itu sebenarnya adalah saling melengkapi gitu ya, saling memberi kontribusi. Sehingga kalau kita hitung, karena ekonomi kan menghitungnya secara luas, secara akumulatif.
Maka walaupun dalam sisi pencarian keuntungan itu berkompetisi, keuntungan itu kan berarti kan suatu kondisi individu ya. Nah, tapi kalau kita bicara agregat tadi kan secara menyeluruh, maka ya diabaikan dulu kompetisinya untuk menghasilkan keuntungan. Tapi yang kita lihat adalah kontribusinya secara bersama-sama di dalam aspek ekonomi. Nah, jika alokasinya itu saling melengkapi. Kemudian yang kelima adalah penggunaan sumber daya, ya untuk produksi, untuk ya proses, untuk interpretasi. Nah, dalam sebuah pendekatan ekonomi ini penting. Karena kalau sumber dayanya itu tidak terkoordinir, maka di situ nanti mulai terjadi kacauan, mulai terjadi selisih. Ya. Nah, supaya tidak terjadi selisih, maka ya harus ada koordinator. Dikoordinir tentang bagaimana penggunaan sumber dayanya, di mana benar-benar mengarah kepada suatu kebutuhan dan semua tercatat, terekap, sehingga bisa terlaporkan menjadi sebuah informasi keuangan. Kemudian berikutnya adalah penggunaan sumber daya lagi, yaitu dalam ya pengembangan, penyesuaian, penekanan. Ya ini sekarang berarti bicara tentang legitimasi ya, atau regulasi. Jadi regulasi itu kan pasti ada, karena kita berada pada sebuah negara yang aktivitas ekonominya itu harus ada regulasi yang pasti. Nah, ketika regulasinya itu sudah kita pahami, maka di situ nanti tentu ada penyesuaian. Dan di penyesuaian itu kan ya pasti ada sesuatu yang berkontribusi positif, ada yang berkontribusi negatif. Nah, tapi apapun yang akan terjadi, yang penting dilakukan dulu penyesuaian regulasi itu. Karena bagaimanapun juga regulasi harus diikuti. Nah, oleh karena itu nanti diusahakan ke depan dengan adanya konteks pendekatan perekonomian yang jelas, itu mampu mengembangkan, mampu menyesuaikan, mampu memberikan titik tekan yang jelas, yang punya fokus yang pasti terkait dengan regulasi yang ada. Ya. Nah, itu adalah konteks pendekatan ekonominya. Kemudian yang ketujuh adalah penggunaan dari sumber daya dalam sektor private dalam mencari informasi. Ya, itu kalau memang sudah sangat kompleks ya. Jadi masalah ekonominya itu sudah kita miliki secara detail. Nah, kalau sudah detail itu biasanya kan data itu sangat banyak yang masuk. Kita sulit untuk mengklasifikasi. Nah, supaya itu tidak muncul sebuah kesulitan, maka harus ada pihak tertentu yang kemudian bisa bisa mengendalikan informasi itu. Nah, pihak tertentu itu yang kita sebut dengan nama sektor private. Ya, sektor private. Misalkan accounting itu nggak berdiri sendiri sebagai accounting, tetapi dia harus punya divisi. Dia punya bagian atau dia punya semacam organisasi khusus yang hanya menjalankan fungsi accounting saja. Nah, itu adalah sebuah sektor private. Ya. Kemudian dalam aspek berikutnya ada pendekatan selektif. Selektif berarti ada pemilihan, seleksi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memilih dari serangkaian pendekatan yang ada untuk menghasilkan efek atau benefit yang lebih. Ya. Memilih salah satu atau mungkin justru mengkombinasi ya, mengcompare. Jadi ini punya kelemahan di sini, ini punya kekurangan di sini. Maka kita coba kompilasikan beberapa metode itu sehingga menghasilkan suatu metode baru. Ya bisa jadi metode baru itulah yang paling efektif. Kenapa? Karena sudah merupakan kombinasi dari berbagai metode yang cocok untuk digunakan. Nah, pendekatan selektif itu merupakan akibat dari berbagai usaha individu dan profesional
serta organisasi pemerintah untuk partisipasi dalam pemasangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Yang tadi saya katakan etap. Etap itu juga merupakan salah satu contoh pendekatan selektif, yang mana bisa memformulasikan laporan keuangan lebih sederhana dibanding dengan laporan pada perusahaan yang sudah besar. Karena memang etap itu tanpa akuntabilitas publik, tidak perlu dipublikasi, sehingga tidak usah terlalu detail informasinya. Lagi pula dia berisi perusahaan-perusahaan yang sifatnya hanya usaha kecil, ya kan? Nah, oleh karena itu maka selektifnya itu terjadi dengan mengambil berbagai contoh standarisasi yang lebih fleksibel, lebih berguna, lebih manfaat, kemudian dimunculkan menjadi sebuah standarisasi baru yang kita sebut dengan nama etap itu ya. Nah, walaupun demikian pendekatan selektif itu tetap telah memberikan peningkatan pada pendekatan baru dalam beberapa hal, misalkan membuat ketentuan-ketentuan baru, mengarahkan perilaku-perilaku pada suatu aktivitas yang baru, atau membuat sebuah proyeksi atas suatu kemungkinan kejadian dengan metode yang baru. Nah, itu contoh pendekatan yang selektif. Dan insya Allah yang terakhir ini adalah pendekatan pajak. Artinya memang kita mencoba melihat dari aspek perpajakan yang berpotensi terjadi pada suatu unit usaha. Pajak itu adalah sesuatu yang pasti ada dalam sebuah unit usaha. Oleh karena itu, orientasi kita terhadap pajak itu apa? Harus kita pastikan dulu. Apakah memang harus selesai sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan? Atau kita kecilkan biaya pajaknya itu supaya tidak terlalu membebani cash flow. Nah, oleh karena itu, maka itulah yang digunakan untuk dasar penentuan tentang bagaimana kita membuat informasi perpajakannya. Kenapa? Karena pasti akan berkontraproduksi antara tujuan laporan keuangan dengan tujuan pajak. Nah, oleh karena itu, maka kita harus mencari metode yang relevan untuk kita pilih. Karena metodenya kan pada sudah ada sih kalau perpajak ini ya. Tapi yang paling relevan untuk kita pilih itu yang mana? Gitu. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa bisa mengikuti dari pihak lain yang sejenis dalam rangka untuk aktivitas perpajakan kita, atau kita membuat jalan sendiri yang mana sesuai dengan konteks tujuan perpajakan yang ada di unit usaha kita. Ya, oleh karena itu beberapa metode yang terkait dengan biaya pajak itu nanti harus kita sesuaikan. Contoh di persediaan. Persediaan itu kan ada pajaknya. Gitu. Nah, kalau begitu metode persediaan mana yang tepat untuk mengeluarkan jumlah atau mengurangi jumlah persediaan supaya beban pajaknya itu juga bisa kita kurangi. Contoh dengan metode LIFO, last in first out. Jadi segera aja sebelum kena tarif pajak, maka barang itu sudah kita keluarkan duluan sehingga biaya pajaknya itu tidak terlalu besar. Hanya satu, mungkin pajak penjualan saja. Nah, sehingga metode persediaannya harus kita sesuaikan ke arah LIFO. Nah, beberapa pendekatan inilah yang sebenarnya muncul di dalam ketentuan-ketentuan teori akuntansi kita. Yang mana dari awal tadi sudah saya jelaskan bahwa teori akuntansi itu merupakan suatu jembatan yang dipakai untuk mencoba memfleksibelkan metode akuntansi yang kita gunakan, tapi tidak sampai salah memilih metode. Sebab fleksibel itu kan dalam arti kita bisa mengubah metode yang kita pakai dengan mencari atau mengganti metode yang baru. Tetapi tidak bisa kemudian semaunya diganti sekarang, besok ganti lagi, nggak bisa. Karena setiap satu penggantian itu ya paling nggak harus konsisten untuk dilakukan dalam beberapa saat. Kalaupun nanti ada perubahan, itu tergantung dengan situasi
perekonomian secara makro, tidak boleh hanya secara mikro. Nah, supaya itu terjadi, maka kita harus paham bagaimana mekanisme yang harus dilakukan dalam mengubah ke arah yang seperti tadi. Setidaknya kita mencoba memaknai beberapa metode yang ada itu dari berbagai jenis pendekatan yang tadi saya sampaikan, sehingga kita memilih pendekatan mana yang paling cocok untuk kita jalankan. Nah, itu beberapa hal terkait dengan metode yang ada di dalam teori akuntansi dan pendekatan yang harus kita lakukan. Oke, baik. Sampai di sini. Ada yang mau tanya? Silahkan. Suara saya masih didengar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Slide saya tadi masih muncul semua ya? Bisa ya sampai ini tadi ya? Iya, Pak. Iya, Pak, masih. Apa yang kira-kira mau ditanyakan? Iya, Pak. Iya. Ya, Pak. Belum ada yang mau disampaikan? Ya oke lah, kalau memang belum ada yang mau disampaikan, tidak apa-apa, nanti silahkan disampaikan di kesempatan yang lain. Silahkan dicatat juga nggak apa-apa, ya, ditulis di WA grup kita, monggo silahkan, ya, atau di kesempatan yang berbeda. Oke, baik, mungkin begitu. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, cukup kita akhiri. Kita tadi sudah hampir 1,5 jam ya. Oke, insya Allah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kita akan bahas materi kita yang keempat tentang struktur teori akuntansi. Ya, oke. Mungkin begitu. Terima kasih atas gabungnya di Google Meet. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Liv. Ini suara udah ngomong.